Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita mulai dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang pelajaran kedua, bab kedua tentang Asmaul Husna. Allah Maha Segalanya. Yang akan kita pelajari yaitu adalah Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Ghafur, yang kedua adalah Al-Afuwu, yang ketiga adalah Al-Wahid, dan yang keempat adalah As-Samad. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam Asmaul Husna yang akan kita pelajari, ada sebuah renungan untuk kita semua anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita perlu ingat bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah, baik disengaja maupun tidak. Kita sering lalai mengingat Allah, terkadang menunda sholat, mungkin juga pernah menyakiti hati orang lain. Semua itu adalah dosa dan kesalahan kita sebagai hamba. Tapi ingatlah, Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Allah memiliki Asmaul Husna. Tanpa ampunan Allah, kita tidak akan mampu selamat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita sangat membutuhkan kasih sayang dan ampunan Allah. Karena hanya dengan ampunan Allah, hati kita bisa tenang, hidup kita diberkahi, dan kelak kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, mari kita sadari bahwa kita sangatlah lemah dan penuh kekurangan. Tanpa ampunan Allah, kita tidak akan mampu selamat. Oleh karena itu, kita jangan pernah berhenti berdoa, memohon ampunan kepada Allah, serta selalu memperbaiki diri setiap harinya. Baik anak-anakku sekalian, Asmaul Husna yang pertama yaitu adalah Al-Ghafur. Apa itu makna dari Al-Ghafur? Al-Ghafur artinya maha menutup atau maha pengampun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghaffar ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna Al-Ghafur atau Al-Ghaffar itu terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Anak-anakku sekalian, ketika kita sudah mengetahui makna dari Al-Ghafur, tentunya kita sebagai hambanya harus meneladani Asmaul Husna Al-Ghafur atau Al-Ghaffar tersebut. Dengan cara apa? Di antaranya adalah yang pertama, kita tidak boleh menceritakan aib, kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna yang kedua yaitu adalah Al-Afuwu. Apa itu makna dari Al-Afuwu? Asmaul Husna Al-Afuwu artinya Allah Maha Pemaaf. Dialah Allah yang memaafkan, menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan dosa-dosa makhluknya. Asmaul Husna Al-Afuwu
Itu terdapat di dalam Al-Quran, diantaranya dalam Quran surat An-Nisa ayat 99 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kanallahu afuwan ghafura, yang artinya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Anak-anakku sekalian, setelah mengetahui makna dari Asmaul Husna Al-Afuwu, tentunya kita sebagai hamba Allah harus meneladani sifat Allah Al-Afuwu. Di antaranya, yang pertama, tidak membalas ejekan teman dengan ejekan. Yang kedua, memberi kesempatan kedua kepada orang yang berbuat salah. Dan yang ketiga, tidak menyimpan rasa dendam, karena al-afu artinya maha memaafkan, dan memaafkan artinya adalah menghapuskan seluruh dosa atau kesalahan. Maka dalam meneladani sifat al-afu tidak boleh menyimpan rasa dendam. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu adalah Al-Wahid. Apa itu makna dari Asmaul Husna Al-Wahid? Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu adalah Al-Wahid, yang artinya Allah Maha Tunggal, Esa. Dialah Allah yang tidak ada sekutu dan tandingan. Asmaul Husna Al-Wahid itu terdapat di dalam Al-Quran, diantaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui makna dari Al-Wahid, kita harus meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara yang pertama, hanya menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Artinya tidak menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat. Yang ketiga, fokus dalam mencapai tujuan. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu adalah As-Somad. Apa itu makna dari Asmaul Husna As-Somad? Asmaul Husna yang terakhir yaitu adalah As-Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk, tidak membutuhkan apapun, sementara semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil As-Somad itu terdapat di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Setelah kita mengetahui juga Asmaul Husna As-Somad, tentunya kita harus meneladaninya, yaitu dengan cara yang pertama, selalu dan selalu berdoa meminta kepada Allah ketika kita membutuhkan sesuatu. Yang kedua, tidak meminta-minta kepada manusia secara berlebihan. Serta yang ketiga, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, telah selesai penjelasan materi tentang Asmaul Husna, mulai dari Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, kemudian yang kedua Al-Afu, yang ketiga Al-Wahid, dan yang keempat adalah As-Somad. Semoga kita semua dapat meneladani, mencontoh sifat-sifat baik Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah ini kalian dapat mengerjakan latihan yang ada di link Google Form yang Bapak sudah siapkan.
Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Bapak akhiri, mari kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.